Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih juga atas dukungannya dengan selalu mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menceritakan tentang salah satu cerita sebagai penentu dari Bharatayuddha itu sendiri. Cerita apa yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Cerita dimulai yaitu di negara Astina. Prabu Duryudana sedang bersama para Kurawa serta Resi Dorna dan Arya Sangkuni. Prabu Duryudana akan mengatakan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan dan akhirnya pada kesempatan kali ini bisa dia bicarakan, yaitu tentang kejadian setahun yang lalu ketika pesta hajat Samrat. Prabu Duryudana pernah dipermalukan di depan umum. Ketika Prabu Duryudana diundang ke dalam keraton Indrapahasta, Prabu Duryudana melihat sebuah permadani yang menyerupai air yang mengalir. Prabu Duryudana sangat takjub melihat permadani yang menyerupai air yang sangat mengalir dan kemudian mencobanya. Namun ketika akan mendekati kamarnya, kemudian Prabu Duryudana pun melihat permadani yang serupa. Air yang mengalir itu disangka oleh Prabu Duryudana adalah sebuah permadani juga. Namun kemudian Prabu Duryudana ketika menaiki permadani tersebut, ternyata itu adalah sebuah sungai yang asli. Prabu Duryudana pun seketika tercebur ke dalam genangan air tersebut dan kejadian itu tentu saja sangat memalukan. Kejadian itu dilihat oleh beberapa orang raja, terutama para Pandawa, terutama Dewi Drupadi yang pada saat itu menertawakan Prabu Duryudana hingga melemparkan sebuah hinaan. Kejadian itu tentu saja menanamkan sebuah dendam di hati Prabu Duryudana dan Prabu Duryudana tidak bisa tenang sebelum membalaskan dendam atas perlakuan rasa malunya tersebut. Prabu Duryudana mengumpulkan semuanya, yaitu untuk memikirkan sebuah cara agar dendam Prabu Duryudana bisa terbalaskan, khususnya kepada Dewi Drupadi dan para Pandawa. Arya Dursasana langsung menyarankan untuk berperang dengan Pandawa dan banyak juga yang mendukung agar keputusan tersebut dilaksanakan. Sementara berbeda dengan Patih Arya Sangkuni yang memiliki sebuah cara yang menghancurkan secara lembut dan perlahan. Patih Arya Sangkuni kemudian mengajukan idenya kepada Duryudana. Arya Sangkuni memikirkan sebuah cara bahwasanya kita harus menyerang para Pandawa dengan salah satu kelemahannya. Kelemahan dari para Pandawa, khususnya Prabu Yudhistira, adalah mereka suka sekali dengan bermain mata dadu. Berjudi adalah salah satu kegemaran dari Pandawa sejak kecil dan masih belum bisa dihilangkan. Arya Sangkuni bermaksud untuk mengundang para Pandawa untuk bermain dadu di negara Astina hanya untuk bersenang-senang. Namun di antara sautan pendapat dari Arya Sangkuni tersebut, kemudian Resi Dorna pun menyela. Resi Dorna beranggapan bahwasanya mereka tidak bisa mencelakai atau mengakali para Pandawa apabila para Pandawa selalu dengan Bathara Kresna. Arya Sangkuni kemudian memikirkan sebuah cara dan ternyata Arya Sangkuni memiliki sebuah cara lain. Arya Sangkuni akan membuat Prabu Bathara Kresna sibuk di negara Dwarwati dan juga di negara Amarta. Arya Sangkuni akan menyerang negara Dwarwati dengan pasukan-pasukan bayaran serta negara-negara simpatisan Astina. Negara Dwarwati dan negara Amarta akan diserang dari kedua sisi yang akan menyibukkan para Punggawa di negara Amarta dan juga Prabu Bathara Kresna di negara Dwarwati. Dan dengan cara itu Prabu Bathara Kresna tidak akan mengganggu rencana mereka. Lalu kemudian diutuslah sang paman Widura untuk menyampaikan surat undangan kepada para Pandawa. Para Pandawa pun akan datang dan seketika ketika para Pandawa tiba di negara Astina, simpatisan negara Astina pun akan menyerang ke negara Amarta dan juga negara Dwarwati. Kemudian undangan pun disampaikan oleh Arya Widura.
Singkat cerita, pesta tersebut pun terlaksana dan Prabu Duryudana juga mengundang raja-raja negara tetangga dan pengagung negara-negara Astina. Di antaranya ada Prabu Dastarata beserta Dewi Gandari, sang ibu dari para Kurawa. Ada juga Resi Bisma dan Prabu Drupada serta Prabu Maswapati dan raja-raja yang lainnya. Ketika pesta hampir selesai berlangsung, kemudian Prabu Duryudana pun mulai mengajak Puntadewa atau Yudhistira serta para Pandawa untuk bermain dadu sejenak. Acara mereka berdua adalah acara selingan di antara Pandawa dan Kurawa. Lalu kemudian para Pandawa pun sangat senang. Sangkuni kemudian menawarkan sebagai pengocok dadu dan kemudian disetujui oleh para Pandawa dan Kurawa. Sangkuni pun mulai mengocok dadu dan kemudian permainan dadu pun dimulai. Kali ini tidak memakai taruhan dan mereka bermain dengan sukacita dan sukarela. Kemenangan yang pertama berhasil ketebak oleh para Pandawa dan para Pandawa pun sangat senang. Tentu saja ada juga yang menonton di antara para hadirin yang datang. Ada yang mengidolakan Pandawa dan Kurawa serta menjadikan suasana semakin meriah. Pandawa pun lagi-lagi menang dan menang ketika pengocokan dadu yang kedua dan yang ketiga. Tentu saja para pendukung Pandawa bersorak dan kemudian suasana pun makin meriah dan para Pandawa pun senang dibuatnya. Namun itu adalah merupakan salah satu trik daripada Arya Sangkuni untuk membuat para Pandawa senang. Prabu Duryudana kemudian merasa sedikit kesal dan kemudian agar menjadi lebih menarik, mereka pun akhirnya membuat sebuah taruhan dengan uang. Sejumlah kecil uang tentu saja tidak akan masalah dan tidak akan berdosa. Begitulah pemikiran antara Pandawa dan Kurawa dan akan membuat permainan semakin mengasyikkan. Lalu kemudian disepakatilah untuk memakai sejumlah kecil uang dan akhirnya pun pertaruhan pun dimulai. Namun ketika permainan akan dimulai, tiba-tiba saja Sangkuni memejamkan mata dan melafalkan mantra-mantra. Mantra itu adalah mantra untuk memanggil jin peliharaan dari Arya Sangkuni, yaitu Gawaksa dan Gawaksi. Gawaksa dan Gawaksi tidak akan terlihat oleh siapapun yang ada di keraton tersebut, namun dapat melakukan semua hal. Kemudian setelah kedua jin itu dikeluarkan, kemudian Arya Sangkuni pun mulai mengocok dadu. Para Pandawa dan Kurawa sudah selesai memilih angka dan kemudian Gawaksa dan Gawaksi pun mulai berperan. Mereka berdua mulai mengubah angka di dalam mangkok dadu tersebut dan meniru angka yang dipilih oleh Prabu Duryudana. Seketika ketika mangkuk dibuka dan benar saja yang keluar adalah angka pilihan dari Prabu Duryudana. Betapa senangnya para Kurawa telah bisa mengalahkan para Pandawa dengan taruhan sejumlah kecil uang. Pandawa tentu saja agak sedikit kecewa dan dengan rasa penasaran yang semakin tinggi. Semakin kita kalah, tentu saja kita akan merasa ingin mengembalikan apa yang sudah kita keluarkan, dan rasa penasaran itu pun akan menuntun kita untuk mengikuti perjudian itu lagi dan lagi. Begitupun yang terjadi kepada Prabu Yudhistira dan para Pandawa yang terus tersulut dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Sangkuni dan para Kurawa. Kemudian Prabu Yudhistira pun menaikkan taruhannya ke taruhan yang lebih besar. Prabu Yudhistira kemudian mempertaruhkan sebuah kereta kencana yang terbuat dari emas. Tentu saja awalnya perbuatan tersebut dilarang oleh para Pandawa yang lain, namun Prabu Yudhistira tetap ingin mempertaruhkan kereta tersebut. Dan kemudian pertaruhan pun dimulai dan Prabu Duryudana pun sanggup untuk menyerahkan kereta emasnya apabila dia kalah. Tentu saja di sini peran Gawaksa dan Gawaksi belum selesai, dan benar saja ketika mangkok dadu dibuka, jin Gawaksa Gawaksi pun telah merubah angka dadunya. Kemenangan kembali berada di pihak Prabu Duryudana, dan Prabu Yudhistira pun beserta Pandawa yang lain merasa sangat kecewa. Namun di antara kecewa itu tentu saja terselip rasa penasaran dan rasa ingin mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan. Rasa penasaran tersebut
akhirnya mengundang rasa ingin terus bermain. Kemudian Prabu Yudhistira pun dengan mengucapkan sebuah kata yang mengejutkan, yaitu akan mempertaruhkan taruhan yang lebih besar. Kali ini bukanlah harta, namun sejumlah banyak tentara. Yudhistira menantang Prabu Duryodhana untuk mempertaruhkan tentaranya di meja dadu, dan kemudian Prabu Duryodhana pun menyanggupinya. Tentu saja penolakan terjadi di mana-mana, khususnya para saudara Pandawa. Namun Prabu Yudhistira tidak menghiraukannya karena ingin mendapatkan sesuatu yang sudah dia hilangkan. Kemudian pertaruhan pun dimulai, dan ketika mangkok dadu akan dibuka, tentu saja sudah dirubah oleh jin Gawaksa dan Gawaksi. Tentu saja kemenangan ada di pihak Kurawa, dan dengan demikian Pandawa dan negara Amarta pun kehilangan sejumlah banyak tentara. Prabu Yudhistira dan para Pandawa yang lain tentu saja sangat kecewa, namun perasaan penasaran tersebut dan rasa ingin memiliki apa yang sudah dia hilangkan semakin membesar. Prabu Yudhistira semakin penasaran dan kemudian kembali mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar dan masih dia miliki, yaitu Prabu Yudhistira ingin mempertaruhkan negara Amarta. Tentu saja perbuatan itu membuat semua orang kaget dan mencegah Prabu Yudhistira dari perbuatan tersebut. Namun Prabu Yudhistira merasa sangat penasaran dan ingin mengembalikan apa yang sudah dia hilangkan, dan semakin menggebu-gebu di dalam permainan dadu tersebut. Dan akhirnya kemudian Prabu Duryodhana pun menyanggupi untuk menjadikan negara Astina sebagai taruhan juga. Dan begitulah kemudian kedua negara tersebut dijadikan taruhan di meja dadu. Kemudian setelah dadu dikocok oleh Arya Sangkuni, peran daripada jin Gawaksa Gawaksi pun kemudian kembali terlibat. Jin Gawaksa dan Gawaksi kemudian merubah mata dadu sehingga Prabu Duryodhana bisa menang. Dan benar saja ketika mata dadu itu pun dibuka, ternyata angka yang dimenangkan adalah angka Prabu Duryodhana. Seketika kemudian Puntadewa atau Prabu Yudhistira pun menjadi lemas dan tidak berdaya. Negara Amarta kemudian berada di kekuasaan negara Astina, dan para Pandawa sudah tidak memiliki tempat untuk mereka pulang dan tidak memiliki apapun lagi. Setelah semua kejadian itu, tentu saja semuanya, yaitu para Pandawa, merasa kapok dengan apa yang sudah terjadi, namun tidak bagi Puntadewa. Karena Prabu Yudhistira yang sudah mempertaruhkan semuanya, kemudian Prabu Yudhistira pun berniat dan semakin penasaran untuk mengambil kerugiannya kembali. Prabu Yudhistira yang sudah tidak memiliki apapun kemudian berniat untuk mempertaruhkan istrinya, yaitu Dewi Drupadi. Tentu saja hal itu membuat semua orang kaget, dan tentu saja semua hal itu dicegah oleh para saudara-saudara Pandawa. Namun kemudian Prabu Yudhistira tidak mendengarkan dan kemudian membicarakan hal itu kepada Dewi Drupadi. Yudhistira menuntut kesetiaan Dewi Drupadi kepada suami dan hendak dijadikannya sebagai taruhan di meja judi. Dewi Drupadi pun awalnya menolak, namun dengan terpaksa karena ketaatan kepada suaminya dan menjadi bahan taruhan di meja judi. Arya Dursasana sangat senang ketika mendengar itu, karena Dursasanalah yang dahulu kala sangat mencintai Dewi Drupadi. Dan kemudian diaturlah siasat dari jin Gawaksa dan Gawaksi untuk kembali mencurangi mata dadu tersebut. Dan benar saja ketika mangkuk dadu itu dibuka, angka yang keluar adalah yang dipilih oleh Prabu Duryodhana. Seketika tanpa ragu-ragu kembali kemudian Arya Dursasana pun merangkul Dewi Drupadi. Tanpa malu-malu Arya Dursasana pun langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh Dewi Drupadi. Kain sari yang semakin tipis dan semakin melonggar dan akan kian habis tentu saja mempermalukan Dewi Drupadi. Rambut Dewi Drupadi pun terurai karena gelungnya dilepaskan oleh paksaan dari Arya Dursasana. Namun ketika kejadian itu Drupadi hendak dipermalukan oleh Arya Dursasana, pertolongan pun datang,
yaitu Prabu Batara Kresna yang sedang repot di negara Dwarwati dan tidak bisa datang ke negara Astina, mengirimkan sukmanya untuk menolong Dewi Drupadi. Pertolongan Prabu Batara Kresna pun berdampak, yang akhirnya kain sari yang digunakan oleh Dewi Drupadi yang terus-terusan ditarik oleh Arya Dursasana tidak habis-habis. Mendadak saja kain sari yang dipakai oleh Dewi Drupadi panjang dan tidak habis-habis dilucuti atau dilepaskan oleh Arya Dursasana. Kejadian itu kemudian cepat-cepat dihentikan oleh sang ibu suri, yaitu Dewi Gandari. Dewi Gandari cepat-cepat melerai kejadian tersebut dan kemudian menghampiri sang anak Prabu Duryudana. Dewi Gandari kemudian meminta sebuah permohonan kepada sang anak, yaitu Prabu Duryudana, untuk mengembalikan semua yang telah dirampas dari para Pandawa, termasuk harta istri serta kereta, kerajaan, para tentara dan juga negara Amarta. Karena bujukan dari sang ibu dan dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah ibu semua para Kurawa, tentu saja Prabu Duryudana tidak bisa mengabaikan sang ibu. Kemudian setelah berpikir sejenak, Prabu Duryudana pun memutuskan sesuatu. Prabu Duryudana bersedia memberikan semua yang telah dia ambil kepada para Pandawa, asalkan para Pandawa harus menerima hukuman sebagai konsekuensinya. Para Pandawa harus diasingkan selama 12 tahun di dalam hutan Kamyaka dan setahun menyamar atau bersembunyi dari kejaran para Kurawa. Dan apabila di dalam 1 tahun menyamar tersebut para Pandawa ketahuan walaupun hanya sehari, maka mereka pun harus kembali melakukan ulang hukuman dari 12 tahun menyepi di alas Kamyaka. Begitulah persyaratan yang diberikan kepada para Pandawa oleh Prabu Duryudana. Prabu Duryudana sudah memutuskan dan tidak bisa lagi ditarik kembali. Akhirnya para Pandawa hanya bisa menerima dan pasrah dengan hukuman yang diberikan oleh Prabu Duryudana tersebut. Dan begitulah cerita tentang awal mula diasingkannya para Pandawa di alas Kamyaka demi menebus dosa hukuman mereka bermain dadu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan tetap meneruskan cerita wayang kita dan kita akan kembali di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.